Saudara, salam hormat semua. Kita bertemu lagi pada bagian kedua daripada Financial Ratio Analysis kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Silahkan menyediakan depan Anda lagi. Jangan lupa fact sheet Anda dan bahan kuliah PowerPoint Anda. Dan secara bertahap kita lihat video contoh dan case-nya. Jika ada yang kurang jelas, saya harapkan Anda mengulang dulu sampai Anda mengerti bagian dari video tersebut. Mari kita mulai. Mari kita masuk sekarang kepada kelompok yang kedua. Yang pertama tadi profitability, yang kedua efisiensi dan productivity. Ada banyak lagi rasio di sini. Lagi-lagi nanti Anda pilih mana yang diperlukan sesuai dengan risiko dan analisa Anda. Rasio ini kita lihat yang pertama ada working investment. Kita sudah bahas di dalam pelajaran lending rasional. Kita sudah bahas dalam pelajaran analisa kebutuhan modal kerja. Pada intinya merupakan kebutuhan pembiayaan untuk memutar roda usahanya. Dan di situ juga ada rasio working investment over sales dan rasio-rasio komponen daripada WI, gross plan turnover, kemudian average umur daripada fixed asset dan cash per sales. Rasio besaran yang kita lihat tentang working investment ini adalah working investment dibagi sales. Jadi berapa kebutuhan pembiayaan untuk memutar ACC-nya, Asset Conversion Cycle-nya, dibagi dengan sales. Dan ingat, working investment atau WI adalah trading aset dikurang spontaneous financing. Just refreshing, trading aset, iya ingat trading aset itu aset yang ditradingkan adalah apa? Pada intinya adalah account receivable ditambah inventory. Dikurang account payable tambah accrued expense. Dan ingat pada waktu Anda menghitung WI, sebelum saya lupa, bahwa 4 komponen utama WI tersebut tetapi bisa terjadi adjustment, revisi. Seandainya untuk membeli barang tersebut, nasabah kita perlu membayar uang muka yang besar. Nah itu termasuk kebutuhan juga loh. Atau sewaktu mau menjual barangnya, dia sudah mendapat titipan dulu. Advance from buyer. Jadi uang muka dari buyer. Jadi kalau uang muka kepada supplier akan ada di bagian aset. Sedangkan uang muka yang didapat dari pembelinya akan ada di liability. Kedua komponen tersebut harus Anda gunakan untuk merevisi WI sesuai dengan jumlahnya. Nah, jadi kita mengukur sini berapa besar sih kebutuhan pembiayaan dibandingkan dengan sales. Dan pada intinya rasio besaran ini, WI, akan mempengaruhi pinjamannya kepada bank. Jadi semakin tinggi WI-nya, kebutuhan dana semakin tinggi, ya semakin tinggi juga pinjaman bank. Semakin rendah WI-nya, semakin sedikit pinjaman bank. Dan kita tahu kalau semakin tinggi pinjaman bank, artinya bunga yang dibayar juga semakin banyak. Dampaknya profit yang dapat juga semakin kecil. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya secara umum pasti perubahan jangka waktu penjualan atau pembelian. Jadi kalau jual barang menjadi AR, days on hand, umur piutang dagang. Kalau beli barang jadi AP. Kemudian perpanjangan atau perpendekan siklus daripada ACC. Tadi kalau dia produksi barang selesai misalnya 2 minggu, dengan teknologi lebih bagus, efisiensi jadi 1 minggu. Itu akan memperpendek inventory days on hand. Kemudian apa yang bikin WI-nya naik juga? Misalnya ada piutang macet atau tertunda orang bayarnya. Kemungkinan ada inventory yang rusak atau salah beli nggak bisa dijual. Dan syukur-syukur ada perubahan sales yang tinggi sehingga perbandingannya WI dibagi sales akan turun dan lebih efisien.
Nah, mari kita bahas satu persatu dari faktor-faktor di atas. Saya akan coba jelaskan secara sederhana, dan jika teman-teman merasa kurang mengerti, ulangi lagi video ini dan dengarkan pelan-pelan. Saudara, 4 rumus berikut ini yang akan saya bahas adalah rumus yang sangat simpel, yang pada intinya berhubungan dengan umur daripada fixed asset, dalam hal ini yang berhubungan dengan depresiasi. Ya pasti fixed asset bukan termasuk tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Baik yang ada di pabrik, bagian dari COGS, ataupun seluruh fixed asset yang berada di luar pabrik, bagian dari SGA. Untuk melihat rumus ini simple dan gampangnya, saya akan beri contoh di sini, baru kita kembali kepada rumus nantinya. Saudara, katakanlah saya sebagai pemegang saham dan kepala pabrik saya minta beli mesin baru. Dan saya katakan, berapa harga mesin baru? Pak, mesin baru kita akan beli seharga 10 miliar. Kemudian mesin itu berapa lama kita akan pakai? Oh, mesin itu kita bisa pakai sekitar 10 tahun, Pak. Oh, artinya dalam 10 tahun kita harus selesai melakukan depresiasi mesin tersebut. Artinya setahun kita harus depresiasikan 10% atau kurang lebih 1.000. Nah, jadi Anda bayangkan di sini, saya beli mesin 10 miliar, saya akan pakai 10 tahun, setiap tahun saya akan depresiasikan 10% atau 1.000, sehingga pada tahun ke-10 selesai. Dan saya akan beli mesin baru lagi. Lah, tetapi Anda sebagai account officer, Anda tidak tahu tentang ini. Yang tahu tentang ini adalah saya, pemegang saham dan pabrik. Tetapi di dalam laporan yang Anda terima dari nasabah, laporan keuangan, Anda tahu di dalam balance sheet, ini ada angka yang namanya gross plan atau gross fixed asset. Ingat, fixed asset tidak termasuk tanah tadi. Anggaplah di sini saya katakan tadi ada 10 miliar. Dan di dalam balance sheet yang sama, aset sini, Anda dapat akumulasi depresiasi, penghapusan, total penghapusan yang ditabung di sini. Jadi kita dapat di sini akumulasi depresiasi. Katakan saja sebesar 4 miliar. Sehingga saya mendapatkan sekarang net plan atau net fixed asset. Sama ya, net plan atau net fixed asset sebesar 6.000. Di saat yang sama, di dalam laporan keuangan, Anda akan lihat di sini depreciation expense dan depreciation expense. Ada 2 di sini. Dan kalau kita tahu depreciation expense-nya per tahun, totalnya 1.000. Ingat, Anda hanya melihat laporan, yang ini Anda tidak tahu loh. Simple. Setiap tahun berapa didepresiasi? 1.000. Fixed asset berapa? 10.000. Jadi berapa tahun umur plan itu selesai? Atau berapa tahun umur ekonomis plan itu? 10 tahun bagi 1.000, ya 10 tahun. Berapa tahun yang sudah terpakai? 4.000. Dibagi 1.000, 4 tahun. Berapa sisa umur yang belum terpakai? 6.000. Dibagi 1.000, 6 tahun. Atau kalau kita bicara, dari umur 10 tahun, berapa bagian dari umur itu sudah terpakai? 4 bagi 10, 40% dari umur sudah terpakai. Atau rumus lain lagi, setiap tahun seperberapa sih didepresiasi? 1.000 dibagi 10.000. Oh, setiap tahun didepresiasi itu sebesar 10%. Jadi Anda lihat korelasinya. Korelasi ini. Depresiasi 10%, artinya umurnya 10 tahun. Karena 10.000 dibagi 1.000. Kalau depresiasinya katakanlah
500 dengan fixed asset 10.000, artinya umurnya 20 tahun dong. Bisa mengerti? Mari kita lihat rumusnya sekarang. Dan intinya inilah rumusnya. Mau Anda bolak-balik gimana pun, Anda harus mendapatkan konsepnya. Jangan pernah menghafal rumus. Ingat, di dalam seluruh analisa finansial, jangan pernah menghafal rumus tetapi mengerti konsep daripada suatu rumus apa yang akan dicari dan apa artinya. Rumus yang pertama, average plan life. Tadi kita bicara gross plan dibagi depreciation expense. Nah, angkanya bisa berubah nggak? Bisa. Bisa naik, bisa turun. Dan apa saja yang mempengaruhi bisa berubahnya umur fixed asset ini? Ya tadi kita katakan, gross plan fixed asset dibagi depreciation. Jadi depresiasi. Kalau sistem depresiasinya berubah, ya umurnya juga berubah dong. Kalau dia ada penambahan, di fixed asset ada yang bertambah, ya umurnya juga berubah dong. Jadi 1000-nya 10%-nya berubah, pasti angkanya berubah. Fixed assetnya ditambah, pasti umurnya juga akan berubah. Atau sebagian perusahaan melakukan yang kita kenal dengan istilah sell and lease back. Apa sih sell and lease back? Intinya saya punya mesin 10 miliar, sekarang saya jual ke finance company, kemudian saya sewa balik dari finance company. Sell and lease back, sewa lagi. Jadi intinya menggunakan finance company persis seperti bank, mesinnya kita jual ke mereka, terus kita sewa sampai mesin itu lunas. Dengan kata lain, kita cicil sampai mesin itu lunas. Lah otomatis ini mesin hilang dari buku. Lah kalau mesin ini hilang dari buku, seolah-olah jadi bagus rasionya. Dalam hal spreading, kita sudah bahas di pelajaran spreading, jika terjadi itu finansial atau kapitalis, treatmentnya sama. Jadi saya ulangi di sini untuk refreshing. Apabila di sini terjadi ada mesin-mesin yang dibeli melalui leasing atau dijual kemudian disewa kembali, sell and lease back, sewaktu Anda melakukan spreading, nilai mesin tersebut harus dimasukkan kembali ke dalam fixed asset. Lah kalau ini masuk, ya utangnya juga masuk dong, dua-dua masuk. Sehingga real fixed asset kelihatan, dan yang penting real daripada kewajiban kelihatan di situ. Jadi kita bicara penjualan mesin, penambahan mesin, termasuk sell and lease back itu akan mempengaruhi. Nah tentunya ada peraturan-peraturan dari pajak atau policy-policy internal lainnya bisa mempengaruhi.